Mereka sudah berhasil membesarkan ayam-ayamnya dengan tingkat keberhasilan 95% karena minimnya angka kematian. Namun pada saat tiba masa panen, mereka justru malah mengeluh. Keluhan mereka salah satunya adalah tentang pemasaran. Mereka merasa kesulitan untuk memasarkan ayam-ayamnya dalam jumlah banyak. Ini tentu saja akan sangat bermanfaat ketika kita berikan solusi tentang memasarkan ayam dalam jumlah banyak. Tonton sampai selesai, tentu saja setelah yang satu ini. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita, yaitu channel yang akan selalu mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung. Teman-teman pemirsa dan sobat semua, kali ini kita akan membahas seputar pemasaran. Beberapa hari yang lalu kembali kami membaca salah satu komentar dari sahabat kita, dan poin dari komentar beliau yaitu menanyakan tentang bagaimana cara memasarkan ayam dalam jumlah banyak. Mengingat bahwa setiap daerah, setiap wilayah itu tentu saja berbeda. Di Kabupaten Batubara, yaitu di wilayah kami, tentu akan berbeda halnya dengan wilayah kalian semua, teman-teman. Karena di wilayah Kabupaten Batubara untuk peternak ayam kampung masih tergolong sangat minim, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini yang memudahkan kami di dalam memasarkan ayam. Dan intensitas penjual ataupun pedagang kuliner yang membutuhkan daging ayam itu juga tergolong sangat tinggi di wilayah Kabupaten Batubara. Sehingga ketika kita panen nanti tidak ada kendala sama sekali mengenai pemasaran. Baik, teman-teman dan sahabat semua, memasarkan ayam dalam jumlah banyak memang sebuah hal yang mungkin dirasa sulit bagi kalian. Tetapi kami akan tetap memberikan solusi, di mana solusi tersebut yang mudah-mudahan nanti akan bisa diterapkan di wilayah kalian masing-masing. Jadi kita akan membahasnya dari dasar, teman-teman, dari bagaimana kita memilih materi untuk kita ternak. Sebaiknya dalam beternak kita sesuaikan dengan lokasi atau wilayah di mana kita beternak. Tujuannya adalah untuk menentukan jenis ayam seperti apa yang akan kita ternak, teman-teman. Contoh begini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tinggal di wilayah di mana banyak sekali peminat atau yang membutuhkan jenis ayam hias atau ayam petarung, maka teman-teman jangan sekali-kali untuk beternak di luar ayam jenis hias atau petarung. Karena ketika teman-teman bertentangan, ya, maka yang akan terjadi kalian akan kesulitan di dalam memasarkannya nanti. Atau contoh sebaliknya begini, jadi ketika teman-teman tinggal di wilayah di mana di wilayah teman-teman itu banyak sekali pelaku usaha yang membutuhkan daging ayam, contoh ya, banyak sekali di situ yang jualan ayam geprek, ayam penyet, kemudian ayam panggang, yang semua itu berbahan dasar dari ayam kampung. Maka ayam yang harus kalian ternak yaitu dari jenis ayam kampung, jangan berlawanan atau bertentangan. Ya, contoh, sudah tahu bahwa di wilayah teman-teman banyak sekali yang membutuhkan ayam kampung, tapi justru teman-teman malah memilih untuk ternak ayam hias misalnya. Nah, ini tentu saja akan tidak sinkron ya dengan kebutuhan pasar. Nah, ini yang menyulitkan kalian semua untuk memasarkan ayam-ayam kalian nanti pada saat sudah tiba masa panen. Nah, itu adalah ilmu dasarnya, teman-teman ya. Kita harus sesuaikan ya materi ternak kita dengan kondisi sekitar kita. Nah, kemudian solusinya bagaimana supaya nanti ketika kita sudah tiba masa panen, kita bisa mudah untuk memasarkan ayam-ayam kita yang dalam jumlah banyak. Yang pertama sekali harus teman-teman lakukan, teman-teman harus bekerja sama dengan agen besar. Jadi jangan agen kecil. Kalau agen kecil itu paling hanya bisa menampung beberapa ayam atau puluhan ayam saja. Tetapi karena ayam kita sudah ratusan bahkan ribuan, maka yang harus kalian hubungi atau yang harus kalian ajak kerjasama bukan agen kecil lagi, tapi agen besar. Kalau agen besar itu tentu jam terbangnya sudah panjang ya. Karena jam terbangnya sudah panjang sehingga mereka pasti akan memiliki relasi yang begitu luas ya. Maka tidak akan pernah kesulitan untuk agen-agen besar ini menampung, bahkan untuk membuang ya. Membuang itu ya menjual hasil ayam yang mereka tampung. Bahkan mereka tidak hanya bermain di dalam kota, tetapi sudah bisa antar kota, antar provinsi.
Cara untuk mendapatkan info tentang kontak agen besar itu ya sangat gampang sekali teman-teman. Kita tetap akan melibatkan medsos ya. Ayam-ayam kita sebaiknya kita share di beberapa media sosial, karena media sosial adalah sarana yang paling tepat untuk kita manfaatkan mempromosikan ya produk-produk ayam kita, sehingga akan lebih mudah untuk dikenali orang, dibaca orang, dan kemudian dengan sendirinya orang itu yang akan menghubungi kita. Itu sebagaimana pengalaman teman-teman. Jadi kalau di wilayah kami teman-teman ya, itu bukan kita yang kesulitan untuk menjual ya, untuk menjual ayam-ayam kita, tapi orang yang butuh ayam itu justru yang sulit untuk mendapatkan ayam ya, karena memang masih tergolong sangat minim peternak ayam kampung di wilayah kami, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tidak sesuai dengan kebutuhan konsumsi pasar. Ya, karena memang ayam-ayam yang saya ternak adalah ayam-ayam konsumsi, teman-teman. Baik teman-teman, kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.